kelas literasi zakat dan wakaf bagi penyuluh agama Islam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita untuk yang kedua kalinya Profesor Dr. Raditya Sukmana, SEMA. Beliau adalah seorang pengajar dari Universitas Airlangga Surabaya dan luar biasa pendidikan beliau itu S1-nya itu ekonomi, di bidang ekonomi itu di Universitas Airlangga, kemudian S2-nya itu di USA, gitu ya Prof. Di USA itu di Universitas ya di Georgia. Ini saya boleh ditampilkan barangkali di universitas di mana itu? Oh iya, di Georgia State University, USA. Kemudian untuk S3-nya profesornya itu di Malaysia ya, Prof, di International Islamic University. Ya, kemudian beliau tinggal di Surabaya, itu di Jalan Pucang, Anom Timur 5, nomor 30. Kemudian barangkali ini para peserta harus mencatat nomor telepon beliau, ini di 0878 5421 6776. Dan informasi yang tidak kalah penting, beliau ini sudah berumah tangga, sudah menikah, sudah beristri dengan dikaruniai 3 orang anak ya Prof, 1 putri, 2 putra. Ya. Kemudian juga pengalaman beliau juga luar biasa. Ini saya lihat beliau juga pernah menjabat sebagai direktur pada Islamic Economic Forum for Indonesia Development sampai 2007. Kemudian juga beliau juga sampai saat ini masih menjadi anggota dari Syariah Advisory Board. Begitu ya Prof, Bank Pembiayaan Syariah Mitra Mandiri Sukses. Luar biasa. Kemudian juga tulisan-tulisan, jurnal-jurnal, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena ini luar biasa, kurikulum kita-nya 19 halaman Prof. Luar biasa, mengapresiasi. Dan tentunya narasumber kita pada hari ini adalah di sesi kedua ini luar biasa potensinya. Luar biasa kapasitasnya, dan beliau akan membawakan materi dengan judul Manajemen Pengelolaan Wakaf di Era 4.0. Nah, kami juga perlu sampaikan Prof, bahwa peserta ini adalah para penyuluh agama Islam, baik yang PNS maupun non-PNS. Nah, mereka ini merupakan pasukannya Ditjen Bimas Islam yang berdiri di garda paling depan untuk menyampaikan informasi terkait dengan kebimas Islaman. Tentunya kalau dari Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, yang kita harapkan dari mereka adalah menyampaikan informasi terkait dengan zakat dan wakaf. Karena rata-rata informasi terkait dengan zakat dan wakaf itu, masyarakat memperoleh pemahaman zakat dan wakaf itu dari para penyuluh ini, dari para ustadz ustazah yang di majelis taklim. Kemudian jadi kami memandang bahwa kelas intensif literasi zakat dan wakaf bagi penyuluh itu merupakan wadah untuk memberikan mereka keilmuan, untuk meningkatkan keilmuan mereka para penyuluh terkait dengan zakat dan wakaf. Nah, kemudian di samping itu juga wadah ini, forum ini juga merupakan ajang diskusi untuk Pak narasumber, profesor, dengan para harapan seperti itu. Jadi waktu kita cukup panjang, Prof, sampai jam 12. Waktu kita lumayan cukup panjang. Jadi nanti kami bagi menjadi 2 termin. Termin pertama, Prof menyampaikan paparannya. Silahkan. Kemudian termin kedua nanti diskusi interaktif. Jadi mereka langsung bertanya dan langsung dijawab oleh profesor terkait dengan hal-hal yang mereka temui di lapangan. Seperti itu, Prof. Untuk lebih menghemat waktu, kami persilahkan Profesor Dr. Raditya Sukmana, SEMA, untuk menyampaikan paparannya.
Silakan Prof. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bu Wida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersilaturahim lagi ya di tengah kondisi yang mungkin tidak berpihak kepada kita ya, tapi alhamdulillah Bapak Ibu semua sebanyak ini 128 ya partisipan ini aktif. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, selawat serta salam mari kita kirimkan kepada baginda Nabi. Bu Wida dan Bu Yani dan rekan-rekan di Kementerian Agama, kami ucapkan terima kasih atas undangan pada saya yang kedua kalinya ya, setelah yang pertama kemarin dengan Bu Emi juga. Alhamdulillah saya senang sekali, apalagi sekarang ini adalah kita berdiskusi dengan penyuluh agama Islam yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Wida bahwa mereka yang akan setiap hari bertemu dengan masyarakat ya untuk menjelaskan tentang apa-apa itu tentang zakat, tentang wakaf. Nah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu ada pada garda terdepan tadi seperti dikatakan Bu Wida. Nah, mari kita nanti diskusi tentang wakaf. Saya nanti juga akan menjelaskan tentang bagaimana manajemen wakaf itu ya, terus kemudian nanti juga ada contoh-contoh yang mungkin sekiranya mungkin Ibu nanti tidak hanya menyuluh, memberikan penyuluhan, tetapi kalau ada potensi-potensi yang itu bukan tidak mungkin kita bisa laksanakan ya. Karena bagaimanapun juga Bu, ketika kita itu sebagai eksekutor tentang wakaf, nanti kualitas penyuluhan itu akan semakin bagus. Kenapa? Karena kita melakukan. Ya, saya sendiri ya adalah penasehat dalam salah satu BMT yang ada di sesi pertama dulu sudah pernah saya jelaskan. BMT ini nazir wakaf juga, wakaf uang juga, dan saya memberikan masukan-masukan dan itu dijalankan dengan baik. Sehingga saya merasa bahwa kualitas saya ketika kemudian saya punya pengalaman itu sangat bagus. Oleh karena itu tadi juga sudah dijelaskan nomor HP saya sudah, nomor email nanti saya bisa serahkan. Kita bisa komunikasi setelah ini nanti kalau memang ada sekiranya potensi-potensi, tidak hanya promosi apa itu wakaf, tapi juga potensi real, ya real yang sekiranya bisa kita laksanakan. Oke, saya izin share screen dulu. Ya, nanti Bu Wida, karena saya ada slide sampai 54 Bu ini. Ya. Kalau ini sampai sore. maksud saya tolong nanti kira-kira waktu saya berapa lama Bu untuk presentasi saja? Boleh 1 jam kali ya Prof. 1 jam ya? Oke. 1 jam untuk. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Bu Wida. Jadi ya judul yang diberikan pada saya ini adalah manajemen pengelolaan wakaf ya di era 4.0 ya. Oke ya. Tentunya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat tulisan saya dan coret-coretan saya sendiri. Karena saya nanti juga mungkin akan istilahnya menggambar ya, mencoret-coret sehingga Bapak Ibu nanti bisa fokus. Saya awali dulu dengan tulisan dulu Bu ya. Saya dulu pernah menulis di Republika. Ini coba kalau Bapak Ibu lihat judulnya Signifikansi Wakaf dan tahunnya adalah tahun 2015. Tulisan ini di Republika dan juga dimuat juga di websitenya BWI ya. Signifikansi wakaf ini saya tulis karena saya ini ya. Ini di sini kalau Bapak Ibu kelihatan ini ada namanya Profesor Dr. Murat Sizakza. Ini adalah orang Turki Bapak Ibu. Orang Turki yang ahli sejarah, ahli wakaf. Dan beliau mengatakan bahwa kalau kamu ingin menghilangkan riba, maka kembangkan wakaf. Nah, itu saya baca ya sebelum tahun 2015 itu ya. Kalau kamu ingin menghilangkan atau menurunkan riba, maka kembangkan wakaf. Saya waktu itu tidak percaya bagaimana mungkin riba itu adalah asosiasinya terhadap sesuatu yang bisnis. Kita tahu riba itu di bank konvensional, maka aktivitas bank itu orientasinya adalah bisnis. Bagaimana mungkin ya riba yang orientasinya itu adalah bisnis itu bisa dieliminasi atau bisa dihilangkan dengan wakaf? Itu katanya Prof. Murat.
Saya nggak percaya gimana maksudnya ya. Akhirnya saya baca terus tulisan itu. Itu adalah dalam salah satu bukunya dia. Saya baca terus sampai akhir, kemudian paradigma saya berubah. Yang awalnya meragukan atau tidak mengerti apa yang dia maksudkan, setelah saya baca sampai terakhir, saya berbalik. Ini benar sekali. Ya, ini sangat benar. Ya. Akhirnya kemudian, karena yang saya baca itu adalah tulisannya sangat akademis, saya berazam ya, bagaimana ini kemudian bisa dimengerti oleh masyarakat luas yang ada yang ada tidak di lingkungan akademis. Akhirnya saya berpikir, akhirnya saya ketemu, kemudian saya tuliskan, kemudian saya kirimkan ke Republika, kemudian terbit. Nah, ini waktu saya dulu menjabat sebagai Kaprodi S2 Ekonomi Islam ya. Nah, saya coba ingin membuat ilustrasi ya. Jadi yang saya ceritakan ini adalah yang saya tulis di koran Republika itu. Jadi saya menulis itu mendapat inspirasi dari Prof. Murad yang mengatakan kalau mau menurunkan riba kembangkan wakaf. Akhirnya saya membuat suatu cerita yang terinspirasi dari itu. Ya, cerita saya begini. Dalam tulisan itu, Bapak Ibu monggo kalau misalnya nanti menggoogling ya, tulis saja signifikansi wakaf, tulis nama saya Raditya Sukmana, nanti akan ketahuan artikel tersebut. Di artikel itu saya menulis begini, kita buat asumsi bahwa di suatu ruangan itu ada di sini presiden, ya, presiden. Ini bukan cerita sesungguhnya, jadi saya ngomong presiden itu bukan mengarah pada presiden Indonesia yang siapa itu tidak, sama sekali tidak. Nah, ini kemudian presiden ini mengundang dua karakteristik orang Indonesia. Yang pertama itu adalah dermawan. Yang kedua itu adalah kaya raya. Ketika ada orang Indonesia memenuhi dua kriteria ini, maka akan diundang untuk masuk dalam kelas ini. Kalau tidak dermawan tapi kaya tidak diundang, kalau tidak kaya tapi dermawan juga tidak undang. Jadi dua-duanya ini kemudian masuk dalam sini. Nah, kita asumsikan lagi bahwa ini tempat duduknya ada tiga lajur lah kira-kira begitu ya. Nah, kemudian presiden mengatakan pada orang-orang ini, ya, Bapak Ibu sekalian, yang saya pegang ini adalah kondisi APBN kita. APBN kita itu pemasukan dari pajak, cukai, dan lain sebagainya, itu lebih rendah daripada pengeluaran. Pengeluaran ini sudah tidak bisa dikurangi lagi. Pengeluarannya masih di atas dari penerimaan. Sehingga, apa namanya? Namanya adalah defisit. Ya. Kalau defisit, itu harus ditutup. Kekurangannya itu harus ditutup. Kalau tidak ada solusi, ini kata Pak Presiden ya, kalau tidak ada solusi, maka saya akan pinjam utang luar negeri. Saya akan pinjam IMF, pinjam World Bank, terus kemudian pinjam lain-lainnya, ya, otomatis berbasis bunga, ya, karena pinjaman konvensional ya berbasis bunga. Oke, kemudian sebelumnya ya, kalau misalnya suara saya agak terputus-putus, nanti mohon ada yang menginterupsi saya untuk kemudian saya akan ulangi sedikit ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kondisi defisit, kalau memang tidak ada solusi, maka pinjam utang luar negeri. Nah, kemudian setelah Pak Presiden mengatakan seperti itu, ini Bapak Ibu yang ada di sini, katakan ini di 1, 2, 3 ya. Ya, katakan di sini ya lajur ini tempat duduk ya. Tempat duduk Bapak Ibu yang duduk di sini. Nah, Bapak Ibu yang di lajur 1 ini adalah Bapak Ibu yang concern kepada pendidikan. Jadi salah satu orang di sini itu mengatakan pada Pak Presiden, Bapak kan pengeluaran Bapak ada untuk membangun gedung sekolah, ya, jangan dikeluarkan Pak. Kami saja yang nanggung, ya. Kami sanggup untuk menanggung gedung mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai perkuliahan dengan alat laboratorium yang lengkap, ya. Kami sanggup
untuk mendirikan, ya, kami orang alhamdulillah diberi kekayaan oleh Allah, kami akan wakafkan sebagian harta kami untuk membangun gedung-gedung sekolahan mulai dari Sabang sampai Merauke. Apa kata Pak Presiden? Oke, terima kasih. Nah, kemudian nomor 2, ini adalah ya Bapak Ibu yang kaya raya dan dermawan yang fokus kepada kesehatan. Bapak-bapak yang ada di nomor 2 ini itu mengatakan pada Pak Presiden, tolong yang pengeluaran untuk kesehatan, rumah sakit jangan dikeluarkan. Kami saja yang bangunkan. Oke? Ya. Jadi kami sanggup untuk membangun rumah sakit yang sangat mewah seperti kalau di Singapura itu ada Glen Eagle atau National University Hospital di Singapura yang sangat bagus itu, kami sanggup untuk mendirikan 500 kabupaten kota di Indonesia. Ya. Kami akan wakafkan sebagian harta-harta kami. Kemudian yang orang ketiga ini, ya, masyarakat yang kaya raya dan dermawan yang duduk di lajur ketiga ini mengatakan, Pak, Bapak kan ada pengeluaran untuk infrastruktur, ya, jangan dikeluarkan Pak. Kami sanggup untuk membuat jalan raya mulai Aceh sini sampai kemudian Palembang, Merak Bakahuni, jalan tol lagi, kemudian muter Bali, NTB, terus kemudian muter sampai sini, nah, kira-kira beginilah ring road Indonesia. Nah, ini orang kaya raya dan dermawan ini. Kami sanggup untuk membuat jalan tol, ya, mulai dari jalan tol, jalan untuk mobil, untuk sepeda motor, ya, untuk kereta api cepat dan lain sebagainya. Kami sanggup, ya, sehingga Bapak nggak usah keluarkan. Apa kata Pak Presiden? Baik. Jadi Pak Presiden ini di pengeluaran tadi yang lebih besar dari pemasukan, ya, pendidikan sudah ditanggung oleh masyarakat orang kaya raya ini. Kesehatan sudah ditanggung, infrastruktur sudah ditanggung. Kalau ini sudah ditanggung semua, maka 3 sektor tersebut ini, 3 sektor ini, itu tidak menggunakan dana pemerintah. Artinya dicoret. 3 sektor ini dicoret oleh pemerintah. Kenapa? Karena sudah dibantu oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau 3 sektor ini dicoret, apakah tetap defisit? Besar kemungkinan akan surplus. Kalau surplus berarti pemasukan itu lebih besar dari pengeluaran. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau sudah surplus, perlukah kita pinjam utang luar negeri berbasis riba? Tidak. Inilah kemudian penjelasan dari Murad Zaksa bahwa kalau kita kemudian ingin memusnahkan riba, maka kembangkan wakaf. Dan inilah yang sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 276. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Nah, ini maksudnya ini. Jadi cara untuk memusnahkan riba itu adalah dengan sedekah. Ini contohnya. Ketika kita banyak sedekah, maka pemerintah itu pengeluarannya berkurang. Ketika pemerintah pengeluarannya berkurang, maka pemerintah tidak perlu pinjam utang luar negeri. Nah, itu inti dari al-wakaf. Nah, sekarang saya ada tulisan lain, yaitu kemerdekaan ekonomi. Saya sedikit cerita saja, tidak usah panjang-panjang, karena materi saya masih banyak. Kemerdekaan ekonomi itu singkat cerita begini, Pak Ibu. Ini saya tulis ketika waktu itu saya diminta bicara di negara kecil ya, namanya Maldives ya, kalau bahasa Inggrisnya itu Maldives ya. Itu kalau Bapak Ibu lihat di peta, itu ada di sebelah selatannya India ya. Di Maladewa itu seperti Bali Bapak Ibu. Jadi pulau-pulau kecil-kecil ya. Bayangkan sekecil apa, mungkin Bapak bertanya, sekecil apa Pak pulaunya Pak? Sekecil kalau Bapak Ibu pernah ke Juanda naik pesawat di sana, itu kan pesawat itu ada yang istilahnya take off ya. Take off itu kan mau naik ya. Mulai dari ujung berhenti ya pesawat itu kemudian sampai naik ya sepanjang itulah satu pulau. Ya sepanjang runway itu satu pulau. Sehingga kemudian satu pulau itu hanya ada airport saja dan runway saja, landasan pacu. Habis itu kalau mau ke ini harus nyebrang dengan kapal lain. Nah, waktu saya nyebrang itu ada tulisan China Maldives Everlasting Relationship, Friendship. Jadi tulisannya Maldives Cina hubungan yang sangat baik. Kira-kira begitu tulisannya.
Ya, artinya saya tahu bahwa tulisan itu nempel di sebuah jembatan. Akhirnya saya tahu bahwa jembatan itu memang dibangun dari dana dari Cina. Ya, tentunya pakai pinjaman. Nah, setelah di sana beberapa bulan kemudian waktu saya di Surabaya, saya baca koran, ternyata ada salah satu berita itu beritanya adalah Maldives tidak bisa membayar hutang pada Cina dan akhirnya menjual pulaunya. Nah, coba bayangkan. Yang saya lihat itu hubungan Maldives dengan Cina sangat bagus, luar biasa. Beberapa bulan kemudian ada kabar bahwa Maldives atau Maladewa tidak sanggup untuk membayar hutang dari Cina, akhirnya menjual pulau-pulau yang cantik-cantik itu kepada Cina. Nah, kalau sudah seperti itu, di mana kemudian kedaulatan suatu negara? Ya, inilah yang kemudian saya tulis judulnya kemerdekaan ekonomi. Artinya sebisa mungkin kalau masyarakat itu bisa sedekah itu dulu, dioptimalkan sedekah itu dulu. Ya, kita berusaha seminimum mungkin untuk hutang. Kalaupun hutang itu cobalah berhutang kepada rakyat sendiri dulu. Ya, kepada rakyat sendiri dulu supaya tidak kepada asing, karena kalau sudah asing itu nanti persyaratan-persyaratannya itu nanti ada yang merugikan kita. Nah, itu kemerdekaan ekonomi ya. Nah, mari kita lihat sekarang potensi ya. Ini saya ingin jelaskan sedikit ini. Ada suatu institusi namanya ini, Cambridge Institute of Islamic Finance. Ya, mari kita lihat tahun 2018 ini yang saya lingkari sekarang ini, Bapak Ibu. Tahun 2018 ini, ya, Indonesia itu angkanya 24,13. Ya, kita lihat rankingnya pada saat 2018 itu ini nomor 6. Ya, itu 2018. Nomor satunya siapa? 2018. Nomor satunya adalah Malaysia. Nomor 2-nya Iran, Saudi Arabia. Nomor 4 UAE, ya, Arab Emirat. Nomor 5, kemudian nomor 5 nggak ada di sini. Nomor 6-nya adalah Indonesia. Tapi 2019, ya, 2019 ranking kita adalah 81. Dari 24 naik ke 81, artinya plus 57. Langsung melesat dari nomor 6 langsung nomor 1. Nah, coba nomor 2 Malaysia di bawah kita. Nah, apa di sini artinya, Bapak Ibu? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi syariah 2-3 tahun terakhir itu sangat luar biasa. Meliputi apa saja? Meliputi perbankan, meliputi capital market, ya, pasar modal, saham-saham syariah, kemudian suku, meliputi zakat, meliputi wakaf dan sebagainya. Oleh karena itu, putus-putus ya Bapak Ibu. Oke, saya ulang sedikit ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu institusi. Halo, ya, Bu Wida dengar suara saya, Bu? Halo, Bu Wida? Bapak Ibu dengar suara saya? Iya, ya. Halo, bisa saya lanjutkan? Putus-putus ini. Bisa, Prof. Lancar, Prof. Lancar. Lancar ya, Alhamdulillah. Bu Wida, ini ada yang bilang lancar, Bu. Jadi mungkin saya teruskan saja ya. Baik, Bapak Ibu semuanya. Jadi sedikit saya ulangi sedikit. Jadi ini ada suatu institusi namanya Cambridge Institute of Islamic Finance yang meranking negara-negara dalam performa atau kinerja keuangan syariahnya. Dan Indonesia tahun 2018 itu rankingnya nomor 6, 2019 rankingnya nomor 1. Nah, ini artinya apa? Artinya dalam 3-5 tahun terakhir itu kontribusi ekonomi syariah atau perkembangan ekonomi syariah itu sangat signifikan. Ya, ini yang harus kita pertahankan. Dan peranan Bapak Ibu sebagai penyuluh agama Islam, ya, yang langsung bergerak kepada masyarakat, ya, yang langsung bersosialisasi itu wakaf apa, zakat apa, kemudian dilaksanakan oleh masyarakat semuanya, itu adalah luar biasa dan insya Allah akan berkontribusi signifikan terhadap ranking ini, ya, terhadap ranking ini. Kita unggul zakatnya, kita unggul wakafnya, potensinya begitu besar, ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti berdiskusi ya dengan masyarakat luas kaitannya dengan zakat dan wakaf gitu ya. Mungkin salah satu yang mungkin Bapak Ibu bisa jelaskan ya, ini hanya sekedar pengingat saja ya, saya yakin Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu ya.
bahwa beda zakat dan wakaf itu beberapa di antaranya adalah kalau zakat itu wajib bagi yang memenuhi syarat. Kalau wakaf itu bebas, tidak wajib, ya, tidak wajib. Kemudian beda yang lain, kalau zakat itu dihabiskan. Kalau wakaf itu pokoknya harus dipertahankan. Hasil dari proyek produktif itu, itulah yang kemudian dibagikan kepada masyarakat untuk dihabiskan. Nah, inilah kemudian bedanya. Dan wakaf atau sedekah jariah itu termasuk di antara pahala yang tiada terputus. Ya, ada 3, yaitu anak soleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Dan ini adalah wakaf masuk dalam sedekah jariah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu. Ya, sedekah jariah itu kalau misalnya kita ada misalnya ya, ada pengumuman, ada dibangun masjid gitu ya. Dibangun masjid, kami menerima wakaf Bapak Ibu. Terus kemudian kita berwakaf. Ya, kita berwakaf semen, ya, kita berwakaf pasir, ya. Kemudian kita uang, ya. Nah, setelah masjid itu jadi, ya, setiap orang yang sholat di sana itu akan ada pahala yang mengalir kepada siapa? Kepada wakifnya. Nah, coba bayangkan, ya, luar biasanya itu, ya, luar biasa pahalanya. Bapak Ibu yang tentunya Bapak Ibu mengikuti perkembangan di Turki saat ini yang Museum Hagia Sophia atau tulisannya Hagia Sophia, itu bacanya Hagia Sophia. Hagia Sophia itu jadi museum, ya, waktu Kemal Atatürk itu, sampai kemudian Erdogan merubah kembali menjadi masjid, ya, menjadi masjid. Coba bayangkan, ya, jadi zamannya Al-Fatih yang sekitar 1400-an itu Al-Fatih sudah meninggal dan sekarang sudah jadi masjid lagi. Ketika sudah jadi masjid lagi, maka pahala itu akan mengalir kepada Al-Fatih. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Kita harus kemudian introspeksi diri, muhasabah. Kira-kira apa yang bisa kita tinggalkan atau legacy, ya, tinggalkan kalau kita nanti meninggal, kita akan terus dapat pahala. Nah, sama halnya dengan ini Bapak Ibu. Saya dosen ya, saya mengajar, yang saya ajar adalah mahasiswa yang umurnya kira-kira 19 tahun, 20 tahun gitu. Tapi saya tuh iri sama satu orang Bapak Ibu, jenis profesi satu ini, yaitu apa? Guru TK Bapak Ibu. Guru TK. Kita sekarang ada di sini, Bapak Ibu dan saya, kita semua alhamdulillah kita bisa baca, ya, kita bisa menulis dan sebagainya. Saat ini itu ada pahala yang mengalir pada guru TK kita yang mengajarkan membaca, menulis, alif, ba, ta, ABC, 1, 2, 3. Saat ini. TK itu saya sekitar 40 tahun yang lalu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Selama 40 tahun guru TK saya itu mendapatkan pahala dari saya. Baru saya saja, guru TK kan tidak mengajar saya saja, kan mengajar yang lain juga. Itu dapat pahala terus. Bayangkan, itu luar biasanya, ya, 3 hal tersebut. Termasuk juga wakaf. Oleh karena itu, kita harus saling mengingatkan pada calon wakif juga bahwa wakaf ini adalah pahala yang tidak terputus, bukan sampai kita meninggal, tapi sampai dengan hari kiamat. Ya, itu yang harus kita tekankan. Kita sentuh hatinya, ya, supaya mereka mau untuk berdonasi wakaf. Karena dengan wakaf, ya, pokoknya ditahan, kemudian manfaatnya itu disalurkan. Nah, manfaat disalurkan itu bisa untuk sosial, untuk guru ngaji, ya, bantuan dana gaji, bantuan gaji, subsidi dan sebagainya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Mari saya lanjutkan. Nah, sekarang kita lihat ya, populasi Muslim itu potensi Indonesia itu begitu luar biasanya ya, dan kita harus bersyukur Bapak Ibu ada di Indonesia. Kenapa? Karena potensi itu besar. Jadi potensi kita untuk mendapatkan atau mencetak pahala yang tidak terputus itu besar sekali. Oleh karena itu kita harus saling berkomunikasi. Kita harus saling ini ya, fastabiqul khairat ya. Jadi kita jadi mungkin bisa saya usulkan nanti ya. Mungkin penyuluh agama seluruh Indonesia ini ada dalam satu website gitu ya. Bukan website, WhatsApp group gitu ya, yang kemudian saling menginformasikan, oke, di sini ada wakaf ini digunakan untuk ini, berkembang untuk ini, hasilnya seperti ini, digunakan untuk ini. Nanti di mana lagi ada. Ketika kita selalu membaca itu, akan selalu ada semangat Bapak Ibu. Akan ada selalu semangat sehingga kita ketika memberikan penyuluhan, itu penyuluhan kita itu menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Karena kita selalu diinformasikan oleh kolega-kolega kita yang telah sukses untuk berwakaf, gitu ya. Nah, sekarang ada
ini yang sebelah kanan ini, investasi berdampak sosial. Sekarang ini di luar negeri, tidak hanya di Indonesia, itu sudah memikirkan bagaimana investasi tidak hanya menguntungkan perusahaan tersebut, tapi juga menguntungkan sosial. Jadi investasi yang kemudian juga memikirkan alam, ya, lingkungan, kemudian pendidikan dan sebagainya. Ya, saya lanjut. Nah, ini peluangnya juga besar sekali. Bapak Ibu sekalian, tahun 2018 World Giving Index. Jadi ada suatu institusi itu yang menilai negara mana yang paling dermawan. Dan di situ yang muncul nomor 1 itu Indonesia. Coba bayangkan, luar biasa Indonesia ini. Dan ini yang harus kita tangkap, ini yang harus wakaf kita masukkan. Kenapa? Ini data sangat objektif Bapak Ibu, bukan orang Indonesia yang membuat, tapi orang asing. Ya, dengan mengatakan Indonesia adalah negara paling dermawan. Nah, ini adalah potensi. Makanya tugas Bapak Ibu itu sangat-sangat penting untuk apa? Merealisasikan potensi yang besar itu menuju kepada fakta yang ada. Jadi yang dihadapi oleh Bapak Ibu itu adalah calon wakif. Masih calon. Mari kita bekerja mensosialisasikan wakaf agar calon wakif itu betul-betul menjadi wakif. Ya, tantangan kita, peluang kita ini ada penurunan kemiskinan, oke, ya, UMKM. Nah, coba lihat ini, UMKM itu kontribusinya besar sekali dan UMKM itu umumnya adalah pinjam ke BMT. Nah, BMT itu kan bagi hasilnya tinggi, Bapak Ibu. UMKM itu tidak bisa ke bank karena mungkin nggak punya kolateral, mungkin ya, bisanya pinjam ke BMT. Tapi BMT itu bisa pinjam, tetapi bagi hasilnya tinggi. Jadi UMKM itu harus bayar lebih banyak. Nah, kalau bayar lebih banyak kan berarti UMKM-nya kurang bisa berkembang. Tapi kalau pakai dana wakaf, ya, maka UMKM itu akan membayar bagi hasil yang lebih sedikit. Kenapa? Karena dana wakaf itu dana yang tidak balik. Ya, jadi kalau saya berwakaf kepada BMT yang dengan nazir wakaf gitu ya, nazir wakaf uang, saya kan nggak ngambil uang wakafnya lagi. Kalau saya nggak ngambil uang wakafnya lagi, itu berarti BMT tersebut itu akan mendapatkan dana murah. Karena tidak mengembalikan. Nah, dana murah tersebut itu bisa untuk kemudian diputar, dijadikan pembiayaan yang juga murah. Kenapa? Karena tidak ada cost of fund atau tidak ada biaya dananya. Dan ini adalah potensi yang luar biasa. Ya, tantangannya masih banyak penduduk miskin dan ketimpangan juga masih tinggi. Nah, ini tantangan kita. Ya, mari kita lihat wakaf di Indonesia, masyarakat umum masih melihat wakaf itu identik dengan sesuatu yang tidak produktif, masjid, madrasah, makam, dan ini memang faktanya iya. Karena saya juga berdiskusi dengan salah satu ustadz yang cukup terkenal di Surabaya pun, beliau kaget ketika kemudian saya jelaskan bahwa wakaf itu tidak hanya itu, tapi ada lagi yang model lain. Ya. Nah, kemudian terkait dengan kelembagaan, maka kelembagaan ini harus diusahakan supaya seprofesional mungkin, ya, supaya bisa optimal aset wakaf tersebut ya. Kemudian Turki Usmani, nah utilitas sosial ini begini Bapak Ibu. Wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan utilitas sosial setelah seorang berwakaf mengorbankan utilitas pribadinya. Jadi kita mungkin ya, insya Allah yang ada di sini, yang sedang ada di Zoom ini, insya Allah kita diberikan nikmat oleh Allah berupa rezeki material, non material. Material misalnya uang, ya. Di dompet kita masing-masing ada uang 10.000, ada 50.000, ada 75 nggak ada ya, yang barusan keluarin 100.000 lah, 100.000 ya. Beberapa di antara kita mungkin melihat bahwa uang 10.000 ya itu mungkin biasa saja karena mungkin sebagian di antara kita itu megangnya adalah ratusan ribu dan sebagainya, sehingga melihat uang 10.000 itu biasa saja. Tapi coba bayangkan ketika kemudian kita berwakaf. Ya, terus kemudian hasil dari wakaf itu profit ya, keuntungan, ada laba itu atau keuntungan tersebut 10.000 dirupakan nasi bungkus, satu nasi bungkus kepada fakir miskin yang kesulitan makan. Coba bayangkan, apa bedanya? Beda kepuasan antara kita megang 10.000 dengan kepuasan fakir miskin tersebut memegang 10.000 dalam bentuk nasi bungkus. Tentu sangat beda sekali, Bapak Ibu. Fakir miskin akan
tingkat kepuasan atas nilai 10.000 tadi itu sangat besar sekali daripada 10.000 yang ada di kita. Oleh karena itu, kita harus banyak-banyak sedekah. Supaya apa? Supaya utilitasnya, kepuasan sosialnya itu lebih besar. Ya, kepuasan sosial, kepuasan kita individu atas 10.000 itu tidak besar dibandingkan dengan 10.000 apabila itu dipegang oleh orang miskin. Nah, itu yang maksud saya, Bapak Ibu. Ya. Oke, selanjutkan. Nah, Bapak Ibu semua, ini di sini ada buku wakaf, ya. Buku wakaf ini di atas ada websitenya. Oh, sorry. Ya, sorry. Jadi ini websitenya. Jadi nanti ini saya serahkan, sudah ada di Bu Yani. Bapak Ibu nanti bisa download. Ini gratis Bapak Ibu, di-download di Bank Indonesia. Jadi beberapa nanti saya akan menggunakan materi dari sini. Ya, ini judulnya wakaf dan pengaturan dan tata kelola ya. Jadi saya di nomor 2 ini. Ya, ini lainnya dengan orang BI, Pak Dadang dan Bu Diana. Saya akan banyak nanti membahas dari bab 4 ini Bapak Ibu, karena ini judulnya adalah manajemen ya. Ya, bab 4 ini karena banyak perihal masalah manajemen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mari kita lihat. Ini aset wakaf ya. Kemudian ini adalah manfaat fiskal. Apa manfaat fiskal itu? Nah, ini saya jelaskan. Aset wakaf itu bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Ada yang tanah, ada yang uang, ada yang saham dan sebagainya. Tapi secara umum kalau mau dibagi dua, itu adalah yang produktif dan tidak produktif. Atau nirlaba dan komersial. Kalau nirlaba ini nirlaba, jadi nggak ada labanya. Yang ini yang di atas itu adalah ada labanya. Yang di bawah ini apa? Masjid, kemudian kuburan, ya dan sebagainya. Yang di atas ini adalah hotel. Jadi kalau Bapak Ibu pernah ke Mekah, ya Masjidil Haram, itu ada yang paling tinggi yang ada jamnya, itu adalah Zamzam Tower. Zamzam Tower itu tanahnya adalah tanah wakaf. Nah, itu adalah sektor komersil. Nah, aset wakaf itu bisa ke bawah, sektor nirlaba, bisa sektor komersial. Idealnya ya adalah seperti ini Bapak Ibu. Sektor nirlaba ini yang tadi masjid, kuburan dan sebagainya. Pertanyaannya adalah ini masjid dan kuburan, ini kalau operasionalnya, biaya operasional itu dari mana? Karena ini kan sektor yang tidak menghasilkan laba. Dari mana operasionalnya? Misalnya ini ada masjid. Bayar listriknya, bayar air, bayar bersihannya. Ya dari uang kencelengan Pak. Uang kencelengan oke, itu bisa. Tetapi kalau ada nilainya kan mungkin tidak bisa teratur, kadang-kadang dapat banyak, kadang-kadang dapat sedikit. Nah, idealnya itu adalah dari atas ini, karena ini adalah dibisniskan. Ini ada hotel, ada ruko yang disewakan dan sebagainya. Keuntungannya itu adalah untuk ini, untuk membiayai masjid, operasionalnya ya, operasional masjid dan sebagainya. Sehingga ini adalah akan menguntungkan terhadap manfaat fiskal. Manfaat fiskal itu apa? Itu seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu bahwa ketika wakaf itu berkembang, maka beban dari pemerintah itu akan berkurang. Nah, beban pemerintah berkurang itu maksudnya adalah manfaat fiskal. Itu maksudnya. Ya, manfaat fiskal. Oke. Nah, di dalam chapter 4 tadi itu ada banyak pembahasan. Saya fokuskan kepada beberapa hal yang relevan dengan diskusi kita saat ini. Ya. Kalau nanti Bapak Ibu ketika misalnya memberikan penyuluhan agama Islam, ketika di hadapan Bapak Ibu itu ada nazir, ya, ada nazir berarti dia adalah pengelola wakaf. Ya. Saya bicara di sini itu dengan maksud nazir yang saya maksudkan di sini itu adalah bukan nazir yang biasa-biasa, tapi nazir yang institusi besar. Ya, kan nazir itu kalau menurut undang-undang itu kan ada dua, nazir individu dan nazir institusi. Ya, nah nazir institusi ini adalah yang besar, yang itu nazirnya itu adalah badan hukum seperti yayasan, ya dan sebagainya. Nah kalau Bapak Ibu ketemu dengan nazir, ya, nazir ini dia harus punya manajemen yang bagus untuk mengelola aset.
Ya. Manajemen yang bagus itu maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau nazir tersebut itu menerima aset wakaf yang bermacam-macam, maka dia harus ada perencanaan terhadap aset-aset tersebut. Itu yang saya maksud. Harus ada dibedakan manajemennya. Contohnya misalnya, Bapak Ibu ketemu sama nazir. Nah, nazir ini dia menerima dua jenis aset. Ini seperti yang saya tuliskan. Satu adalah wakaf kuburan. Tapi kuburan itu luasnya nggak luas. Wakif itu cuman kemudian menyerahkan 2x1 ya untuk satu orang jenazah gitu ya. Itu 2 misalnya. Jadi 2x1 kali 2. Ya. Kemudian nazir yang sama juga menerima jenis aset satu lagi yang sangat-sangat kompleks aturannya atau sangat kompleks permasalahannya. Misalnya pencak langit. Nah, ini kan 2 jenis aset yang berbeda. Kalau 2 jenis aset yang berbeda, maka nazir tersebut harus memperlakukan manajemen terhadap keduanya. Harus berbeda. Harus berbeda. Wakaf kuburan itu kompleksitas permasalahannya itu tidak sekompleks aset menara pencakar langit. Aset menara pencakar langit yang ini ya itu di situ ada isu tentang keuangan, ada isu tentang operasional hotel, ada isu tentang pemasaran, ada isu tentang sumber daya manusia yang akan handle hotel tersebut. Jadi banyak sekali isunya. Tapi kalau aset wakaf ya aset wakaf kan tidak sekompleks menara pencakar langit. Sehingga artinya apa? Nazir di situ harus punya manajemen yang berbeda terhadap 2 aset yang memang secara karakteristik berbeda. Jadi manajemen nazir itu harus punya SOP yang berbeda atas aset-aset yang berbeda. Nah, kelas aset yang dimaksud di sini pembagiannya berdasarkan apa? Bisa macam-macam. Pertama, besarnya aset. Ya. Besarnya aset itu maksudnya bagaimana? Ada lokasinya sama-sama strategis, tapi satu besar, satu kecil. Lokasinya sama-sama strategis di tengah kota, tapi satu kecil, satu besar. Nah, ini harus ditreatment dengan berbeda. Ya. Diperlakukan berbeda, manajemennya juga berbeda. Kelas aset wakaf ini ya berdasarkan potensi pengembangan asetnya. Misalnya, besarnya sama, tapi satu strategis, tapi satu tidak. Besarnya sama, ya luasannya misalnya 10 hektar. Satu ada di tengah kota, satu ada di tengah hutan. Nah, ini kan kompleks. Lagi-lagi, kompleksitasnya berbeda. Maka ketika kompleksitasnya berbeda, maka harus diperlakukan berbeda. Jadi kalau misalnya aset-aset yang tadi yang 10 hektar itu di tengah kota, harus lebih banyak misalnya ya orang-orang bisnis yang kemudian menghandle aset tersebut. Orang bisnis, perdagangan dan sebagainya. Kalau besarnya sama itu ada di tengah hutan, yang itu dekat dengan pertanian misalnya ya, dekat dengan alam dan sebagainya, mungkin dibanyakkan orang-orang yang handle di sana itu adalah profesional-profesional di bidang pertanian. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa ketika nazir itu mempunyai aset yang berbeda, maka perlakuan terhadap 2 aset berbeda itu harus juga berbeda. Jangan sampai kemudian salah, karena memang permasalahannya berbeda. Manajemen aset ini, ya, ada aset sosial seperti masjid tadi, ya. Kompleksitas permasalahan masjid mungkin tidak sama dengan kompleksitas masalah hotel. Ya, hotel ini karena ada orang yang kemudian tidur di hotel itu bayar, maka kalau ada yang kurang pas, dia bisa protes. Ya, tapi kalau jamaah masjid karena mereka di sana butuh sholat, maka jarang kita dengar orang-orang jamaah masjid itu kemudian protes terhadap masjid kalau tidak ada sesuatu yang memang urgent gitu ya. Nah, ini kan manajemennya berbeda. Investasi. Nah, sekarang ini Bapak Ibu ya, wakaf itu sudah banyak sekali macamnya. Ada namanya saham wakaf. Ya, ada wakaf properti,
Ada wakaf asuransi, coba bayangkan. Itu luar biasa yang harus kemudian kita kenali. Wakaf saham, ya. Nanti di sesi lain mungkin nanti saya bisa jelaskan inovasi-inovasi wakaf, ya. Nah, kemudian manajemen kenaziran itu dia harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Untuk apa? Untuk memonitor, ya. Memonitor apa? Ini kalau asetnya hotel, ya, ini harus dipastikan bahwa hotel itu memang hotel di atas tanah wakaf. Hotelnya ini harus sesuai dengan syariah, apapun itu di dalamnya. Misalnya, nanti di dalam hotel itu ada kafe. Nah, kafenya ini apa yang dijual? Minumannya. Nah, itu harus ada Dewan Pengawas Syariah. Hotelnya dibuat hotel syariah misalnya. Sesyariah apa? Nah, itu juga harus dibuat. SOP-nya itu harus dibuat. Ya, jadi manajemen nazir di sini harus juga bisa memastikan bahwa syariah compliance sesuai dengan syariah. Misalnya, kalau ada laki perempuan mau nginap di sana, ada nggak aturan misalnya untuk meyakinkan bahwa laki perempuan itu adalah suami istri misalnya? Oh, cukup dilihat ininya Pak, alamatnya Pak. Kalau alamatnya sama, oke. Kalau itu memang sudah disetujui oleh DPS, silahkan. Gitu ya. Bu Wida nanti kalau 5 menit sebelum acara, ya mohon nanti saya diberitahu, diinstruksi supaya saya nanti bisa mengarahkan Bu untuk mempercepat ya. Karena saya nggak bisa ngelihat jam di sini. Karena ini saya full screen kan. Ya. Kemudian prinsip yang keempat itu manajemen aset wakaf. Bagaimana agar sustain atau berlanjut. Jadi gini Bapak Ibu, manajemen wakaf itu berbeda dengan manajemen zakat ya. Kalau zakat itu kan memang niatnya adalah harus cepat dihabiskan dan pada sasaran yang tepat. Ya, fakir miskin itu didulukan dan sebagainya. Dan memang harus dihabiskan. Jadi agak lucu kalau kemudian lembaga zakat itu akhir tahun ya, itu saldo zakatnya masih banyak. Nah, ini menjadi pertanyaan, ini saldo zakat banyak, ini untuk apa? Apakah mereka memang ada perencanaan yang memang segera dalam waktu yang besar, dalam jumlah yang besar untuk kegiatan tertentu, ataukah tidak ada perencanaan? Nah, salah kalau tidak ada perencanaan, karena zakat itu harus segera dihabiskan. Nah, kalau wakaf itu harus cari yang keberlanjutannya itu tinggi, ya, cari yang keberlanjutannya itu tinggi. Misalnya gini, saya kasih contoh nih, wakaf rumah sakit. Kita sekarang sudah banyak ya wakaf rumah sakit. Pertanyaannya adalah sebelum membangun rumah sakit, ya, kita harus juga menghitung ini biaya operasional rumah sakit ini siapa yang akan nanggung. Ya. Kemudian rumah sakit ini kapan akan ekspansi? Ekspansi itu maksudnya gedungnya ditambah, ruangan bednya, tempat tidur untuk pasiennya ditambah, kapan akan ekspansi? Nah, itu adalah perencanaan. Ya, misalnya seperti ini. Ini nazir, ini wakif. Ya. Wakif menginginkan tanahnya adalah untuk kesehatan. Nazir ini harus mikir sustainability. Sustainability itu adalah keberlanjutan. Ya. Nah, gimana caranya supaya ada dana terus-menerus ke rumah sakit ini? Coba pikirkan, kalau misalnya itu dibangunkan hotel, bagus nggak? Atau profitable nggak? Menguntungkan atau tidak? Ini jenis rumah sakitnya rumah sakit apa nih? Kalau rumah sakit ini, misalnya ya, ini rumah sakit untuk orang tua misalnya, kita mentarget itu adalah rumah sakit orang tua untuk penyakit-penyakit orang tua lah. Yang kemudian middle up yang kita arahkan untuk menengah ke atas. Oh, berarti itu adalah pada segmen-segmen orang-orang kaya yang masih punya orang tua, ya, orang tuanya ingin mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus, ya. Nah, coba dipikirkan, ini kalau didirikan hotel, ya, yang cukup bagus supaya keluarga itu bisa numpang di sini selagi orang tuanya mendapatkan fasilitas kesehatan, kira-kira masuk nggak dari sisi studi kelayakannya? Kalau masuk, dirikan hotel. Kenapa? Karena keuntungan hotel nanti akan masuk ke rumah sakit. Nah, itulah yang harus diketahui oleh nazir. Sehingga nazir itu, Bapak Ibu semua, itu harus orang yang ngerti bisnis. Ya, kalau dia tidak mengerti bisnis, maka carilah kawan, kolega, partner yang ngerti bisnis.
Agar supaya apa? Agar supaya aset-aset yang menganggur itu tidak lama menganggurnya. Harus segera kemudian dirupakan. Dirupakan apa? Peternakankah? Dirupakan sawah yang kemudian bisa panen untuk padi, jagung, dan sebagainya. Nah, itu harus segera. Coba bayangkan. Niatnya wakif itu adalah agar tanah wakafnya itu bisa dioptimalkan. Nah, sekarang kalau nazir ini membiarkan saja, kan kasihan wakifnya ini. Kasihan wakifnya ini nggak dapat pahala ini karena nggak dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu ya. Jadi nazirnya ini harus yang orang ngerti manajemen. Nah, itu mungkin ya. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu misalnya ada wakif baru, kemudian mendapatkan AIW ya di KUA itu ya, mungkin coba dicek betul-betul ya, ini nazir yang ditunjuk oleh wakif itu mempunyai kemampuan nggak untuk mengelola tanah atau aset yang diwakafkan oleh wakif itu. Kalau memang tidak punya kemampuan, tolong dilobi untuk diajak kerjasama saja, diajak kerjasama dengan nazir yang sudah established, nazir yang sudah terpercaya, yang kita tahu itu mampu untuk mengelola aset wakafnya. Tapi kalau dibiarkan saja, nanti kasihan wakifnya. Ya, wakifnya nggak bisa menikmati pahala karena asetnya diterbengkalai itu. Ya. Nah, ini pentingnya nazir. Ya, ini saya ceritakan begini Bapak Ibu. Ada kalanya ya wakaf yang diwakaf, aset wakaf yang diwakafkan oleh wakif itu, peruntukannya itu sebetulnya tidak terlalu pas. Artinya begini, misalnya wakif ini mewakafkan tanah di suatu lokasi yang diperuntukkan untuk masjid. Padahal di sebelahnya persis itu sudah ada masjid besar dan juga sudah wakaf. Nah, coba bayangkan, sudah ada masjid besar yang sudah wakaf, yang sudah beroperasi, ramai pengunjung, sebelahnya persis ada lokasi wakaf yang diwakafkan itu untuk masjid juga. Nah, terus buat apa? Nah, inilah kemudian pentingnya nazir, Bapak. Nazir ini ketika kemudian diminta oleh wakif tadi, nazir harus bisa melobi. Melobinya bagaimana? Melobinya adalah supaya aset tanah tersebut itu diperuntukkan untuk mendukung masjid. Misalnya apa? Ya dilihat dulu, masjid ini seberapa besarnya, seberapa banyak pengunjungnya. Kalau misalnya masjidnya itu seperti Al-Akbar ya, Al-Akbar di Surabaya itu kan masjid besar. Masjid Al-Akbar itu tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk pernikahan, untuk ijab kabul, dan juga untuk pesta perkawinannya. Ada di lantai 2-nya, dan ada 2 sayap, bisa terselenggara secara bersamaan. Nah, berarti di situ ada tempat pestanya masjid tersebut. Nah, kalau ada tempat pesta, berarti kan ada orang datang dari luar daerah ke daerah tersebut. Berarti butuh penginapan. Nah, coba nazir ini melobi kepada calon wakif agar tanah yang sebelah masjid itu jangan dibuat masjid, tapi dirupakan hotel atau motel. Kenapa? Karena masjid sebelah itu selalu ada perkawinan. Dan saya rasa kalau tanah itu digunakan untuk hotel, itu akan sangat untung. Nah, keuntungannya bisa nanti untuk membantu masjid atau membantu anak-anak sekolah, PPA gratis karena guru-gurunya itu dihasilkan dari keuntungan tersebut. Nah, itu artinya kerjasama. Dan inilah kemudian pentingnya penyuluh agama itu untuk ketika bertemu dengan nazir harus selalu diingatkan. Nazir kalau ketemu sama calon wakif, kalau sekiranya tanah wakafnya itu kurang sesuai, dilobi supaya peruntukannya itu dibuat umum saja. Dibuat umum artinya untuk kemaslahatan. Nggak perlu tertentu, untuk masjid atau untuk sekolah. Nah, sebelahnya sudah ada sekolah dan sudah ramai, kekurangan siswa lah kan percuma. Lebih baik di lobi nazirnya untuk mengatakan kepada wakif supaya untuk kemaslahatan saja, Pak. Ya, karena kemaslahatan itu nazir bebas untuk membuat apapun, yang penting adalah untuk kemaslahatan secara umum. Ya, nah ini adalah kaitannya, ya. Kenapa Bu Ida? 6 menit lagi, Prof. Oh, 6 menit lagi ya. Profesor punya waktu 6 menit. Ya, oke, kalau gitu sebentar ya.
saya mau coba untuk, karena ini baru slide 18, mungkin saya akan langsung ini aja, langsung mengarah kepada yang penting-penting saja Ibu ya. Langsung saya pada ini saja. Ini oke. Mungkin beberapa di antara Bapak Ibu sekalian sudah pernah lihat ini. Saya sering mengulang-ulang ini karena ini adalah proyek yang mungkin bisa kita laksanakan secara bersama. Jadi mohon maaf kalau yang sudah pernah mendengarkan, tapi saya kira mendengarkan ulang juga tidak apa-apa. Jadi di sini saya tulis wakaf untuk pesantren. Ya, apa maksudnya wakaf untuk pesantren ini? Karena saya melihatnya bahwa saya pernah mengunjungi suatu pesantren itu santri-santri pada saat makan siang itu masuknya banyak, tapi dagingnya sedikit atau bahkan tidak ada dagingnya. Padahal ini santri-santri ini adalah calon-calon pemuka agama, calon-calon pendakwah yang proteinnya itu harus banyak. Protein itu dari mana? Dari daging. Permasalahannya adalah kenapa nggak makan daging? Mahal. Daging itu mahal. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya daging tidak mahal? Atau kenapa daging mahal? Karena suplainya sedikit. Suplainya sedikit. Gimana caranya supaya menaikkan suplai? Nah, caranya adalah bikin peternakan. Peternakan, bagaimana caranya? Cari tanah wakaf. Karena dengan tanah wakaf, ya, dengan tanah wakaf, maka tanahnya tidak bayar. Tanahnya tidak bayar. Ya, ini tanah. Oke, ya, sorry ini nggak jelas. Yang kedua, ini lahan nih, ya, ini tanahnya di sini. Yang kedua, kerjasamanya dengan siapa lagi? Kerjasamanya adalah dengan CSR. CSR yang bagaimana? CSR yang perusahaan yang raw materialnya itu membutuhkan daging sapi. Apa contohnya? Kornet, sosis, dan sebagainya. Minta CSR-nya untuk dibelikan apa? Dibelikan anakan sapi dan dibelikan pakan sapinya. Ya, anakannya dan sapinya juga. Kemudian kerjasama sama siapa lagi? Oke, jadi tanah sudah tidak bayar karena tanah wakaf. Kemudian anakan sama pupuk, pakan tidak bayar. Kerjasamakan sama universitas yang ada Fakultas Kedokteran Hewan atau Fakultas Peternakan untuk memastikan kesehatan sapi ini. Ya, karena kalau kerjasama maka kita bisa bisa ada banyak sumber daya. Kenapa? Karena Fakultas Peternakan dan Fakultas Kedokteran Hewan itu banyak mahasiswa, jadi gratis. Ya, jadi kesehatan oke. 3 ini. Kemudian ya, kalau ini sudah terselenggara dengan baik, kita bisa menghemat banyak karena tanah nggak bayar, kemudian anakan dan pupuk juga nggak bayar, kemudian dari kesehatan juga terjamin. Ini akan bagus sehingga harga akan murah. Kalau harga yang murah, maka ketika dijual ke pesantren, dijual ke ini, terjangkau semua. Dan coba bayangkan kalau ini itu ada dalam setiap provinsi. Bayangkan. Yang bikin mahal sekarang itu adalah karena sapinya itu diimpor dari provinsi lain, dari NTT, dari NTB, dan sebagainya. Sehingga biaya transport itu menjadi mahal. Tapi kalau ada setiap provinsi, dan saya yakin setiap provinsi itu pasti ada Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Peternakan, ini akan ada tiap provinsi, itu akan membuat harga daging semakin murah. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Bentar, ini sebetulnya, oke, ini saja yang sedikit ya. Bapak Ibu kalau melihat ini, Bapak Ibu yang ada di Jawa Barat, ini ada proyek Dompet Duafa ya, namanya Rumah Sehat Terpadu. Ini tanahnya wakaf, bangunannya dari wakaf juga. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasanya adalah karena memang dibangun dengan wakaf dan juga dokter-dokternya itu dibiayai dari zakat dan sedekah. Sehingga kalau pasien-pasien yang masuk ke sana itu memang tidak bayar karena memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Berapa kebutuhannya? Kebutuhannya adalah 65 miliar untuk membangun sebesar ini. Dan ini bagus interiornya. 60 miliar ya. Nah, sekarang saya mau ini saya skip ya. Ini blockchain juga saya skip. Nuntut waktunya. Mungkin terakhir ini saja. Oke. Atau ini ya. Ada 2 hal. Ini kemudian nanti tentang Indonesia, kemudian selesai. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau belajar wakaf uang, kita mungkin perlu belajar dari Singapura, Bapak Ibu. Singapura itu menggunakan peraturan begini. Setiap pekerja Muslim itu wajib berwakaf. Ya, wajib. Ini kita nggak usah mempermasalahkan fikihnya, karena fikihnya masih banyak pertentangan. Tapi itulah yang terjadi di Singapura. Bagaimana? Aturannya bagaimana? Wajib berwakafnya itu bagaimana? Kalau ada yang 1.000 penghasilan Muslim ya,
seorang muslim, pekerja muslim yang bergaji 1.000 Singapura dolar, itu sekitar 10 juta sebulannya. Wajib membayar 30.000. Ya. Kalau yang 10.000 berarti 100 juta per bulan, maka wajibnya adalah 260.000. 260.000 kelihatannya banyak, tapi kalau gajinya 100 juta sebulan, maka 260.000 ini nggak ada apa-apanya. Dan berapakah caranya bagaimana? Caranya adalah dengan potong gaji. Setiap bulan itu potong gaji. Dapat berapa Bapak Ibu? Nih, 350 miliar setahun. Ini tahun 2018. Setahun. Dengan 230.000 muslim. Ya. Ingat, 350 miliar ini itu adalah setahun. Ya. Jumlah muslimnya 230.000. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat yang Indonesia. Populasi Indonesia kan sekitar 240 atau sekarang mungkin 270. Ya. 85-nya adalah sekitar 200 juta. Kalau separuh dari 100 juta berarti 200 juta berarti 100 juta. Itu tidak miskin. Ya, ini. Maka setiap orang dari yang tidak miskin berwakaf 1.000 rupiah. Ya, 1.000 rupiah per bulan, maka kita bisa mengumpulkan 100 miliar rupiah sebulan. Bayangkan. Tadi Singapura berapa? Singapura adalah 350.000 setahun. Indonesia berapa? 100 miliar sebulan. Rumah sakit tadi berapa? Rumah sakit tadi, mana tadi? Rumah sakit tadi harganya adalah ini 65 miliar. Berarti setiap bulan kita bisa mendirikan rumah sakit. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya rasa pemaparan yang cukup komprehensif ya. Ada beberapa catatan yang sempat saya catat. Hal penting tentunya ketika ingin memusnahkan riba, maka kembangkanlah wakaf. Ketika wakaf sudah berkembang, otomatis pemerintah akan mempunyai pengeluaran yang berkurang. Dengan pengeluarannya yang berkurang, otomatis pemerintah akan mengurangi hutangnya. Secara otomatis juga riba itu akan terkurangi. Kemudian sebisa mungkin ketika masyarakat itu punya potensi untuk bersedekah lebih tinggi, maka manfaatkanlah dana sedekah itu sebaik-baiknya. Dan jika perlu pemerintah bisa berhutang atau mengajukan pinjaman kepada masyarakatnya yang kaya tentunya. Kemudian ada catatan yang ketiga pun bahwa wakaf di Indonesia ini sangat penting nih. Wakaf di Indonesia masih identik dengan 3M. Masjid, madrasah, makam. Jadi secara otomatis wakaf-wakaf produktif itu masih sangat sedikit sekali. Kemudian wakaf sebagai instrumen untuk meningkatkan utility sosial setelah wakif mengorbankan utility pribadinya. Tadi dicontohkan dengan uang 10.000. Untuk si A akan berbeda artinya dengan uang 10.000 untuk si B. Seperti itu ya, Prof. Nah, kemudian juga saya sempat juga bahwa manajemen pengelolaan wakaf itu harus mempunyai SOP. Ini sangat penting ini. Manajemen pengelolaan wakaf harus mempunyai SOP agar setiap aset wakaf dapat diperlakukan secara tepat sesuai dengan klaster-klaster tadi yang sudah dibuat. Kemudian seorang nadir harus paham manajemen dalam mengelola aset wakafnya agar aset wakafnya bisa berkembang, bisa dimanfaatkan, dan sebaiknya dihimbau kepada wakif, nadir menghimbau wakif bahwa peruntukan wakafnya adalah untuk kemaslahatan umat supaya bisa lebih fleksibel dalam memanfaatkannya. Kemudian tadi ada catatan terakhir terkait dengan wakaf uang, bahwa wakaf uang yang sekarang bagus berkembang itu adalah di Singapura ya, Prof ya, di negara Singapura. Tentunya ini juga terkait dengan wakaf uang. Kami di Bimas Islam, Prof, sudah mulai merintis bahwa pegawai di Ditjen Bimas Islam itu harus mengumpulkan wakaf uangnya. Ini sekarang sedang dalam proses pembahasan sebagai proyek percontohan. Tentunya sebelum yang lain kita dulu yang harus memulai, Kementerian Agama dulu. Mungkin seperti itu.
baik kepada Bapak Ibu peserta, silahkan diskusi secara interaktif dengan narasumber kita yang luar biasa, yang kompeten keilmuannya terkait dengan wakaf ini. Mohon dibantu host, barangkali Mas Rizky, untuk peserta yang langsung bisa berinteraktif dengan Bapak narasumber. Silakan. Barusan saya tulis di chat Bu Wida, itu ada buku wakaf saya, link buku wakaf saya sama link wakaf di YouTube saya. Jadi mungkin nanti para peserta Zoom ini bisa lihat chat room ya sekarang ini. Barusan saya tulis di situ untuk linknya. Ya, baik Prof. Nanti kita informasikan, kami juga ada grup nanti Prof. Nanti kita share materi-materi yang tadi Prof sampaikan tadi. Ya, baik Prof. Terima kasih. Silakan barangkali host untuk langsung memberi kesempatan kepada peserta yang ingin bertanya. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan? Mungkin boleh dari Irza Dewi ya. Iya Bu. Irza Dewi, kemudian ya, belum di approve belum. sama. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo. Ya, dengar Bu Irza. Halo, Bapak. Ya, saya dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irza Dewi Paif, Kemenag Agam, Sumatera Barat, Pak. Yang ingin saya tanyakan, kalau berbicara tentang wakaf, ketika seorang berwakaf sebidang tanah untuk keperluan masjid itu hanya sebatas ikrar dan keluarnya sertifikat wakaf. Sedangkan masyarakat atau jamaah yang berwakaf uang itu lebih dominan uangnya itu untuk perbaikan atau renovasi masjid, lebih kepada fisik, Pak. Yang jadi permasalahan di sini, nazir itu tidak berani mengalihkan wakaf uang tersebut untuk pengembangan tanah yang tadi, dikarenakan antara nazir dan pengurus wakaf itu, pengurus masjid itu orang yang berbeda, Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa nazir itu harus bisa melobi pengurus masjid. Dan itu sudah dicobakan di tempat saya, Pak. Tapi yang pengurus masjid ini bersekutu, mereka mengatakan bahwa uang yang diwakafkan oleh jamaah atau masyarakat itu mereka yang lebih berhak mengelolanya, Pak. Sehingga tanah itu sampai sekarang terbengkalai. Barangkali itu, Pak. Mungkin ada ide atau masukan dari Bapak. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum lupa saya jawab dulu aja Bu Wida ya. Ya, langsung aja. Ya, terima kasih Bu Irza ya. Uang untuk renovasi masjid ya diserahkan kepada nazir, tetapi kemudian ada permasalahan karena nazir dengan takmir orang yang berbeda, dan kemudian takmirnya tidak mengizinkan uang wakaf uang tersebut itu untuk renovasi masjid. Nah, jalan tengahnya menurut saya begini Bu. Jalan tengahnya itu adalah kedua pihak, baik nazir maupun takmir masjid, itu ditengahi oleh BWI, Bu. Jadi BWI setempat, BWI Sumut, Sumatera Utara, diadukan ke sana, nanti penyelesaian baiknya bagaimana. Tapi kalau bisa, ya nazir yang kemudian menerima wakaf uang dari wakif untuk digunakan untuk renovasi masjid itu, nazirnya melobi dari wakif yang menyerahkan wakaf uang itu. Apakah dimungkinkan untuk misalnya dipergunakan untuk perihal yang lain? Ya, perihal yang lain. Misalnya, kalau memang niatan itu dari wakifnya itu memang adalah untuk operasional masjid misalnya ya niatan dari wakif, nazir melobinya adalah bisa nggak misalnya uang wakaf tersebut itu dirupakan sound system misalnya. Jadi tidak merenovasi masjid,
tetapi menambah fasilitas. Misalnya seperti penambahan sound system, nambah speaker baru, ya, atau misalnya perlu adanya di situ masjidnya misalnya cukup besar, kemudian ada kelas-kelas misalnya ya. Nah, kelas-kelas itu bisa jadi butuh adanya peralatan seperti laptop atau mungkin ada LCD dan sebagainya ya, memang untuk belajar mengaji dan sebagainya, atau sambungan router WiFi misalnya. Nah, bisa nggak dialihkan semacam itu, ya? Jadi tidak merubah masjidnya, tetapi justru menambah fasilitas dengan maksud supaya akan lebih banyak lagi orang yang berinteraksi dengan masjid. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalaupun tidak, itu sebaiknya penengahnya itu adalah BWI Sumut, Sumatera Utara. Ya, itu mungkin bisa saya jawab. Ya, ya, baik. Baik, ya. Selanjutnya silakan Muhammad Ali, Muhammad A'la ya. Ya, silakan. Muhammad A'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Profesor saya hormati, dan juga Mbak Ibu Sinta. Ya. Terkait dengan wakaf saham. Ya. Terus kebanyakan kalau kita memberikan dalam proses pengembangan wakaf saham ini juga termasuk hal yang bergengsi di era ini. Untuk menanggulangi agar tidak terjadi kecurangan ataupun penipuan dalam proses pengelolaan wakaf saham ini, kira-kira bagaimana Pak? Hal apa yang perlu kemudian dikembangkan dalam proses itu? Terima kasih Pak. Ya. Mungkin itu saja sementara. Ya, terima kasih. Jadi mungkin bisa saya langsung jawab aja Bu ya. Jadi saya jawab singkat supaya nanti ada pertanyaan lagi, saya jawab singkat, itu mungkin lebih baik. Ya. Mumpung saya tidak lupa juga. Ya. Ya, baik, ya, Prof. Silakan, Prof. Mas Muhammad A'la ya, tentang wakaf saham ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang belum familiar ya terkait dengan wakaf saham. Wakaf saham itu begini Bapak Ibu. Kita mengenal ada namanya bursa saham ya, pasar saham. Pasar saham itu kita bisa membeli saham. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin berinvestasi saham, kita cari misalnya, kita sebut nama saja misalnya ya, saham Telkom misalnya ya. Telkom itu misalnya kita beli misalnya, karena kita tahu bahwa mungkin sekarang ini penggunaan telekomunikasi itu begitu tingginya karena banyak orang WFH, work from home ya. Nah, kita beli saham Telkom, terus kemudian kita wakafkan. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ketika kita wakafkan, maka otomatis lembaran lembaran saham itu kita serahkan kepada nazir. Nah, di sini ini sekaligus menjawab Mas A'la tadi. Nazir itu, carilah nazir yang mendapat lisensi dari BWI untuk menerima wakaf saham. Ya, nazirnya harus mendapatkan lisensi dari Badan Wakaf Indonesia untuk secara legal dia bisa menerima wakaf saham. Nah, cari yang seperti itu aja, karena untuk mendapatkan itu sekuritas ya, namanya sekuritas. Sekuritas ini adalah suatu institusi yang yang membantu investor untuk melakukan jual atau beli saham. Jadi kalau Bapak Ibu mau jual beli saham, Bapak Ibu harus ke sekuritas dulu. Sekuritas, ketemu sama broker, ketemu sama manajer investasi gitu ya. Saya mau beli saham ini atau saya mau jual ini. Nah, nanti mereka akan ngasih pandangan-pandangan. Nah, di sana sekuritas ini. Nah, sekuritas ini ada yang sudah mendapatkan lisensi menerima wakaf saham, ada yang belum. Nah, cari yang sudah. Nah, ketika yang sudah, maka sekuritas itu menerima saham wakaf dari Bapak Ibu misalnya Telkom tadi. Ketika Bapak Ibu sudah mewakafkan saham, maka Bapak Ibu nggak bisa lagi ngambil sahamnya.
ya, karena sudah diwakafkan permanen gitu ya. Lalu dari mana kemudian keuntungannya? Keuntungannya adalah ada beberapa macam. Jadi wakaf itu ketika sudah ditahan oleh sekuritas, maka sekuritas cukup menahan saja. Nanti kalau perusahaannya itu mendapatkan keuntungan, maka akan ada namanya dividen. Dividen ini dibagi kepada pemegang saham. Tapi karena pemegang sahamnya itu bukan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah menyerahkan kepada sekuritas, maka keuntungannya itu diberikan kepada nazir, nazir nanti akan menyerahkan kepada sosial untuk urusan sosial. Nah, semacam itu. Jadi jawaban singkat saya, Mas A'la bisa cari sekuritas yang googling saja sekuritas yang sudah mendapatkan legalisasi nazir untuk wakaf saham. Nah, nanti komunikasi sama mereka, nanti prosedurnya bagaimana, nanti silakan dikerjakan. Itu Bu Wida. Ya, ya. Baik, Prof. Untuk selanjutnya kami persilakan. Nanti Prof langsung menjawab ya, Prof. Ya, ya. Ya, kami persilakan Ibu Nuraliyah Rifdayuni. Ibu Nuraliyah Rifdayuni. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Bu Nuraliyah. Ya, silakan Bu. Terima kasih Prof atas ininya. Ini Prof, ya tadi menyimak hasil paparan Profesor bahwasanya ya namanya wakaf itu ini sekali ya Prof ya, apa namanya, riskan sekali. Ini ada permasalahan Prof. Jadi ada tanah wakaf yang diberikan seorang wakif kepada ya peruntukan awalnya itu wakafnya wakaf makam Prof. Tapi dia dua bidang. Jadi yang sebidang memang dipakai untuk wakaf pemakaman, yang sebidang lagi itu adalah perkebunan Prof. Perkebunan itu hasil tanam tumbuhnya diberikan oleh sang wakif kepada salah seorang nazir untuk dimanfaatkan hasilnya, kemudian diserahkan kepada ya yatim piatu, apa seperti itu. Yang jadi permasalahan ya seorang nazir itu menyerahkan pengelolaannya kepada saudaranya yang notabene sampai saat ini hasil daripada wakaf itu kalau bahasa kami di Lampung itu MJ Prof. Mak jelas. Jadi bagaimana kami mengembalikan kepercayaan yang seorang wakif itu untuk pengelolaan tanam tumbuhnya, sementara yang mengelola saat ini itu seorang yang apa ya saya bilang mah nggak bisa kita ajak kompromi Prof. Gitu. Jadi ada terselip rasa di kebetulan saya ahli waris daripada nazir-nazir ya. Jadi saya tidak hati saya kok nggak terima gitu ya Prof. Mohon solusinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nuraliyah ya. Jadi saya ulangi, ada tanah wakaf, separuh untuk makam, separuh untuk perkebunan ya. Perkebunan itu ada tanamannya dan tanamannya keuntungannya untuk sosial. Itu kan pada nazir untuk sosial. Tapi nazirnya kemudian menyerahkan kepada pihak ketiga, pihak yang lain, tetapi digunakan untuk yang tidak semestinya. Jadi saran saya begini Bu, kalau wakifnya masih hidup, ya maka wakif itu bisa mengganti nazirnya, ya bisa mengganti nazirnya. Jadi tentu lapornya kepada BWI. Nah inilah kemudian saya ingin mengingatkan pada kita semua ya bahwa Bapak Ibu nanti sebagai penyuluh agama itu ketika nanti berinteraksi dengan calon wakif, maka yang harus diingatkan adalah Bapak Ibu calon wakif, tunjuk nazir yang kompeten, tunjuk nazir yang dapat dipercaya, tunjuk nazir yang punya skill manajemen, tunjuk nazir yang punya amanah yang tinggi, tunjuk nazir yang betul-betul bisa transparan. Nah, inilah pentingnya peran Ibu sebagai penyuluh agama. Karena kalau kemudian wakif itu menunjuk nazirnya itu sembarangan ya bahasa saya itu ya, asal tunjuk saja, ya kayak gini nih konsekuensinya.
nazirnya tidak amanah terhadap perintah wakif, kemudian nazirnya menyerahkan kepada orang ketiga. Sebaiknya, atau kalau misalnya nazir itu adalah nazir yang baik, nazir itu amanah, dia misalnya alasan tidak mampunya dia atau alasan dia kasih kepada orang ketiga itu karena dia tidak punya skill tentang manajemen, harusnya dia lapor pada wakif. Harusnya dia lapor pada wakif. Pak Wakif, Bapak dulu nunjuk saya sebagai nazir, ya. Ini tumbuh-tumbuhan di hasil perkebunan sudah bagus. Tapi mohon maaf, ilmu saya itu tidak nyampe atau saya tidak mampu untuk memanage hasil wakaf ini. Kira-kira kepada siapa saya harus menyerahkan ini? Nah, itu nazir yang baik, Bapak Ibu. Yang kemudian ngomong sama wakifnya. Kecuali kalau wakifnya yang kemudian sudah meninggal. Kalau wakifnya sudah meninggal, maka nazirnya itu harus ngomong ke BWI untuk pergantian nazir, ya, pergantian nazir, karena regulator dalam hal ini adalah BWI, sehingga dia yang menentukan. Nazir yang baik itu tidak kemudian semena-mena menunjuk orang lain, tetapi nazir yang baik itu akan ngomong sama BWI, BWI ini adalah surat penunjukan saya sebagai nazir atas wakif yang sudah meninggal. Saya tidak mampu. Ya, mohon ganti saya, cari nazir yang kompeten, amanah, supaya peruntukan keinginan dari wakif untuk peruntukan sosial itu berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira gitu, Bu, apa yang bisa saya sarankan? Oke, masalahnya gini, Prof. Wakifnya sudah lama meninggal. Ada susunan kepengurusan nazir itu ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara ketua dan sekretarisnya ini sudah meninggal juga. Yang ada cuma bendahara, ini baru mau reorganisasi kepengurusan lagi. Yang diamanahkan untuk mengelola tanah wakif tanam tumbuhnya itu, nah bermasalah itu setelah nazirnya sudah tidak ada, Prof. Gitu, bukan masalahnya. Pada saat nazir yang memandatkan pengelolaan tanah wakaf, hasil tanam tumbuh wakaf tanah wakaf itu masih bagus gitu pengelolaannya, karena memang dihandle oleh nazir yang memandatkan dia untuk mengelola. Setelah nazir itu tidak ada, nah ini yang mulai oleng gitu bahasanya. Saya bertanya, apakah boleh istilahnya mandat itu kita dari ahli waris nazir itu mencabut mandat untuk pengelolaan tanah wakaf itu, tanam tumbuh tanah wakaf itu agar bisa dimanfaatkan selayaknya seperti pada waktu nazir yang memandatkan itu masih ada, Prof. Jadi gini, Bu, sepanjang yang saya tahu, ahli waris nazir itu tidak ada hubungannya dengan nazir. Jadi kalau nazirnya meninggal itu bukan berarti terus dilanjutkan pada ahli waris nazir, bukan seperti itu, Bu. Nazir kalau meninggal itu kemudian harus lapor ke BWI, BWI lah yang kemudian akan merapatkan siapakah calon nazir berikutnya. Gitu. Jadi yang Ibu bisa lakukan itu adalah Ibu usul kepada BWI untuk dicarikan nazir pengganti ketua sekretaris itu dengan konsultasi sama yang bendahara itu. Gitu. Tetapi tidak kemudian jatuh kenazirannya kepada Ibu karena Ibu ahli waris nazir, tidak seperti itu. Iya. Enggak, maksud saya begini, Prof. Itu BWI yang menentukan atau kita mengusulkan nama ya, Prof ya? Mengusulkan kita boleh. Mengusulkan nama boleh. Untuk dijadikan kepengurusan sebagai nazir ya, Prof? Iya, karena penunjukan orang ketiga oleh nazir tersebut itu kan bisa jadi tidak lewat BWI. Nah, itu tidak sah. Oh ya. Itu tidak sah. Gitu. Sekarang hubungannya adalah bendahara itu, pertanyaannya begini, Bu. Bendahara itu yang tadi nazir, itu menyerahkan orang ketiga ini dianggap apa? Partner atau berpindah nazirnya. Nah, kalau partner itu kan berarti bisa saja diputus sama bendahara. Kamu partner saya kan, sekarang saya putus. Saya mau cari partner lain. Itu partner. Tapi kalau dia menyerahkan ke pihak ketiga itu berpindah nazirnya, nah itu tidak akan mungkin kalau tidak lewat BWI, Bu. Itu kayak kedudukannya sebagai partner, Prof. Karena kalau yang partner berarti bendahara itu punya hak untuk kemudian, oke, saya sampai di sini dulu,
Saya lah nazir, saya punya hak untuk memilih partner. Nah, sekarang Jadi partner dengan Anda saya selesaikan. Yang memandatkan pengelolaannya itu bukan si bendahara, tapi sekretaris yang sudah tiada gitu, Prof. Ya, tapi sekretaris itu kan bukan perorangan, Bu, tapi kan atas nama kenaziran. Oh iya. Bukan bukan perorangan, tapi kan ke atas nama kenaziran. Yang masih hidup adalah bendahara. Oke. Oke, makasih ya, Prof. Solusinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur. Alhamdulillah. Kemudian Prof, kita masih punya waktu 20 menit dan kami masih punya 2 penanya yang interaktif. Kemudian nanti jika kita baru kami persilakan jika di chat masih ada pertanyaan yang penting, barangkali seperti itu ya, Prof. Iya, silakan. Ya. Berikutnya kami persilahkan kepada Pak Sali dari Bangka Selatan. Ya, silakan Pak Saleh. Pak Sali. Belum bergabung nih? Belum. Atau kita lewat dulu ya, nanti setelah Pak Sali, kita lewat dulu Pak Sali barangkali ya, Prof. Ya. Kami silakan, ini cukup aktif nih penyuluh ini, Pak Bajuri. Pak Bajuri sudah ada di sini, silakan Pak Bajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bajuri. Salam ketemu kembali Pak Bajuri. Silakan. Sama-sama Bu. Cukup menarik Bu. Saya nyimak, cuma tadi sempat mati lampu. Cukup menarik Prof. Sekarang ini sedang mengusahakan terlaksananya wakaf tunai di tempat saya gitu kan. Kebetulan saya ketua pembangunan juga. Tapi saya lebih tertarik sini dengan yang disampaikan Prof tadi. Nazir itu harus mempunyai manajemen yang bagus dalam permasalahan wakaf ini agar fungsi dari wakaf itu bisa tercapai. Nah, berkenan juga dengan SOP manajemen wakaf. Nazir ini Ibu mungkin dari Dirjen. Ini nih tentang nazir ini seperti pernah terjadi permasalahan di Lampung tadi, kemudian permasalahan di Sumbar tadi ya. SOP tentang bagaimana penunjukan nazir ini oleh wakif. Jadi selama ini kan yang berkembang di tengah masyarakat, nazir itu hanya kelengkapan data dalam mengurus perwakapan gitu. Kadang-kadang karena masyarakat kurang memahami fungsi daripada nazir. Kalau melihat paparan dari Profesor tadi, nazir itu mempunyai ruang lingkup kerja dan tugas yang sangat besar dalam mengambil manfaat azas daripada wakaf yang telah dilaksanakan oleh wakif. Nah ini tentu mungkin untuk subjek mungkin ini perlu nanti bagaimana sosialisasi peraturan, bagaimana sistem penunjukan nazir ini sangat-sangat perlu Bu. Ini pencerahan yang sangat bagus sekali bagi kami. Wakif bisa bagaimana tentang SOP dan peraturan perlu dijelaskan papar penunjukan wakif dari nazir dari awal oleh wakif ini. Jadi kan pemahamannya dari paparan Profesor tadi kami pahami bahwasanya yang menunjuk nazir itu adalah wakif. Nah, selama ini yang terjadi di tengah masyarakat, nazir ini adalah hanya sebagai kelengkapan data. Ini perlu mungkin dipaparkan dengan kami sedetail mungkin, karena ini rata-rata sini adalah penyuluh agar ke depannya satu gambaran untuk Profesor di beberapa tempat terjadi kisruh tentang wakaf. Nah, berhubungan ada yang diambil sama ahli waris gitu kan, banyak yang terjadi termasuk juga di tempat ada yang terjadi di tempat kami. Jadi kemudian mohon mungkin Ibu karena ini penyuluh kembali seperti literasi yang minggu kemarin, tolong mungkin penyuluh ini diberi link-link atau buku-buku yang bisa jadi bahan bacaan mereka agar mereka bisa menyampaikan bagaimana sebenarnya
manajemen wakaf ini yang baik ke tengah masyarakat gitu kan. Tanpa bacaan, tanpa literasi kita mustahil gitu Bu ya. Ya mungkin ini yang sangat penting, apalagi seperti disampaikan Profesor tadi, nazir itu harus punya lisensi. Nah ini walaupun dalam bentuk investasi, nah ini yang mengeluarkan berhak menjadi nazir ini, lisensi nazir ini seperti siapa Prof? Ini kan baru nih, pendengaran baru, pencerahan baru bagi kami di daerah yang jauh-jauh gitu kan, wilayahnya jauh dari jangkauan literasi dan buku gitu. Nah, jadi mohon dipenjelaskan tentang nazir ini secara detail, Prof. Kemudian bagaimana lisensinya, termasuk juga tentang penunjukan nazir ini, kemudian wewenang, kemudian sampai kapan bila berhak nazir itu diganti gitu. Nah, tadi itu kan jadi permasalahan, apakah nazir itu berlakunya seumur hidup seperti itu. Sekian mungkin, Prof. Nanti bisa kita lanjutkan di dialog dengan Prof. Ya, terima kasih Pak Bajuri ya. Itu terima kasih, saya mendapatkan info yang luar biasa juga dari Bapak terkait dengan kondisi di lapangan. Karena kondisi di lapangan tentunya Bapak Ibu yang lebih tahu ya, yang lebih tahu sehingga dan juga disampaikan kepada umum sehingga saya bisa tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi begini Bapak Ibu. Saya mencoba menjawab tadi yang kaitannya dengan nazir untuk kelengkapan data ya. Atau solusi, saya langsung saja solusi aja ya. Bagaimana kemudian supaya nazir itu bisa orang yang tepat. Saran saya begini Bapak, mungkin juga bisa diinisiasi oleh Dirjen Bimas Islam ya. Kita coba tunjuk, mungkin komunikasi sama BWI juga, karena BWI yang sehari-hari mengurusi tentang ini ya. Kita tunjuk siapakah nazir-nazir besar yang kemudian kita tunjukkan juga, kita kasih alamat lengkapnya, mereka punya cabang di mana saja. Nah, contohnya ya, saya sebut saja nama. Dompet Wafa, I-Wakaf, Rumah Wakaf, kemudian ada ACT, ada Global Wakaf, ada Pak Ari Ginanjar itu juga ada wakafnya. Nah itu adalah mereka-mereka yang profesional. Mereka-mereka yang betul-betul profesional Pak. Jadi mereka itu keluar dari bank, kemudian mereka mendirikan lembaga wakaf. Sehingga pengalaman dia di bank itu digunakan untuk bagaimana membangun aset wakaf tanah. Kemudian perhitungan keuangannya bagaimana dan lain sebagainya. Nah itulah yang profesional, sehingga nanti perlu diinisiasi nazir-nazir yang sudah profesional, diberitahu oleh Kemenak ya, BWI juga, inilah nazir-nazir, 10 nazir atau berapa nazir yang sudah mendapatkan lisensi dari BWI ya. Cabangnya di mana saja. Nah nanti barangkali cabangnya itu ada di daerah Pak Bajuri. Pak Bajuri dari daerah mana Pak? Dari Jambi ya. Jambi ya. Nah, di Jambi, mungkin ada di Jambi. Sehingga nanti harus ada juga komunikasi. Ya, kita mungkin perlu Bu. Jadi begini, mungkin saya sarankan ya. Mungkin nanti Kemenak di provinsi ya itu bisa menginisiasi bertemunya penyuluh agama dengan nazir yang sudah mendapatkan izin resmi dari BWI. Ketemu saja dulu. Ketemu, kemudian nanti dari penyuluh untuk memberitahukan fakta-fakta di lapangan, bahwa fakta di lapangan itu nazir masih kelengkapan saja, padahal di hadapan Bapak Ibu ini nazir yang sudah resmi. Nazir yang sudah resmi, yang sudah tahu bagaimana mengelola tanah, bagaimana mengelola ini, dan itu nanti akan ini. Karena kadang-kadang begini Pak Bajuri, kadang-kadang nazir yang sudah resmi itu tidak tahu bahwa di lokasi tertentu itu ada tanah wakaf nganggur, karena nazirnya berbeda. Nah, sehingga perlu dipertemukan. Kalau tadi dikatakan Pak Bajuri bahwa nazir itu umumnya kelengkapan data sehingga kualifikasinya itu tidak oke gitu ya, maksudnya kurang terkualifikasi lah kira-kira begitu ya. Oke, kalau bisa tidak dirubah jangan dirubah dulu, cuman dikenalkan saja Pak, bahwa nazir yang tidak berpotensi itu karena sudah terlanjur ada, dikenalkan dengan nazir yang sudah resmi Pak, untuk dibantu dikelolakan. Nah itu saja, nanti biar nazir yang
resmi sama nazir yang dapat legalisasi BWI itu ketemu untuk membicarakan proyek apa, nanti keuntungannya dibaginya bagaimana dan sebagainya. Itu masih mungkin, Pak. Daripada kemudian harus mengganti nazir yang lama. Mungkin mereka akan kecewa kalau diganti. Tapi kalau ke depan kalau memang ada wakif-wakif baru, langsung disodorkan saja, Pak. Ini nazir-nazir yang sudah resmi yang ada di Jambi. Silahkan nanti dipilih, kalau dulu, ketemuan dulu juga boleh. Itu yang bisa saya jawab. Monggo Pak Bajuri kalau ada. Gini, seperti yang di Sumbar tadi, Prof. Yang dari Sumbar tadi. Nazir, Sumbar apa Sumbar pendengar saya dari Prof. Jadi gini, kadang kan ketika wakif menyerahkan sebidang tanah atau properti itu diterima oleh nazir, kemudian kan di situ ada seperti tanah panitia pembangunan lah gitu kan. Kadang-kadang ketika ini direalisasikan, kadang-kadang nazir sana kan tidak berfungsi karena kalah dengan misalnya panitia pembangunan masjid. Jadi di sanalah maka saya tadi melihat dapat wacana di diskusi yang menarik ini bahwa seperti sebenarnya hak nazir itu ternyata besar gitu kan. Tetapi ternyata di dalam realnya di lapangan ternyata nazir kadang-kadang tidak berfungsi sama sekali. Maka saya bilang saya kelengkapan data ketika ingin mengurus sertifikat gitu kan. Karena mengurus sertifikat harus ada tanda tangan nazirnya, ada kelengkapan nazir, biodata nazir segala macam gitu. Baru ngurus juga tanah-tanah. Seperti ini kan bagus gitu kan. Nah, jadi yang seperti ini yang jarang kami dapat gitu kan. Saya komentari Pak Bajuri ya. Jadi. Tadi terkait dengan tadi nazir yang kemudian wakifnya minta untuk dibangunkan masjid dan kemudian pengaruhnya itu kalah dengan tim panitia pembangunan masjid itu Pak. Nah ini yang kemudian pertama, wakif ketika menyerahkan kepada nazir harus dipastikan bahwa nazir itu punya kompetensi untuk apapun, untuk mengelola aset serta memanage tentang pembangunannya. Jangan sampai kalah sama tim pembangunan masjidnya. Jadi tim pembangunan masjid itu harus tunduk kepada kemauan nazir yang sudah diberi amanah oleh wakif. Amanah itu dari wakif ke nazir, sehingga nazir itu yang punya kuasa. Ya, saya punya kuasa untuk membangunkan nazir, bentuknya seperti ini karena wakifnya menginginkan seperti ini. Ya, tim pembangunan masjid harus nurut. Nah, nazir itu kalau tidak punya tim pembangunan masjid yang nggak nurut gitu Pak, cari yang lain, pecat aja atau mungkin ganti, cari yang nurut. Itu peran pentingnya nazir itu seperti itu Pak. Gitu. Tapi di tengah masyarakat panitia lebih punya legalitas Prof. Karena panitia itu ditunjuk oleh masyarakat, sedangkan nazir ditunjuk oleh wakif gitu kan. Nah itu yang kemudian harus kita mengingatkan pada semuanya bahwa nazir ini amanahnya itu besar sekali atas wakif, sehingga segala apapun tentang pembangunan masjid harus dikonsultasikan kepada nazir, harus dikonsultasikan Pak. Ya, keinginan kenapa? Nazir itu harus bisa memastikan bahwa keinginan wakif itu terpenuhi, sehingga dia itu harus tidak boleh kalah dengan tim pembangunan masjid, karena dia itu sudah dikasih amanah sama wakif. Ya, jadi harus dibuat mekanisme Pak. Jadi harus dipertemukan. Wakif harus ketemu dengan nazir, harus ketemu dengan tim pembangunan masjid. Wakifnya yang kemudian harus berperanan penting Pak. Wakifnya itu harus mengatakan, tim pembangunan masjid, kamu membangun masjid. Tapi amanah pembangunan masjid itu saya serahkan pada nazir. Jadi tim harus mengikuti apa kata nazir. Nah itu peran wakif juga penting di situ Pak. Peran wakif di situ. Terima kasih Prof. Mungkin terakhir minta dibagi link bukunya atau link yang tentang wakaf yang bisa kami akses Prof, yang bisa menambah wacana dan letter kami. Ya di chat Pak, mohon di chat itu sudah ada, di scroll agak ke atas itu Pak. Ya. Tadi mati Prof, tadi sempat mati lampu tadi Prof. Jadi karena saya pakai laptopnya sudah soak kan. Nanti tolong di linknya Prof.
Terima kasih banyak, Prof. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bejuri masukannya. Juga mungkin sedikit informasi Prof terkait dengan kompetensi Nadir. Barangkali kami nanti juga akan mengeluarkan yang namanya SKKNI Nadir maupun SKKNI Amil. Nanti ini akan berlakukan nanti insya Allah supaya kompetensi Nadir barangkali bisa lebih terukur dan bisa lebih memanfaatkan tanah-tanah wakafnya. Barangkali seperti itu. Untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Pak Salih. Barangkali silahkan, waktu kita sisa 8 menit lagi nih Prof. Waktu terus berjalan. Silahkan satu kali lagi barangkali Pak Salih. Jika Pak Salih nanti tidak terhubung, barangkali yang ada di chat pertanyaan mohon host membantu. Tapi jika Pak Salih ini sekarang ada, bisa terhubung tidak nih Pak Salih, silahkan. Pak Salih dari Bangka Selatan. Sepertinya Pak Salih agak sulit ya, sinyalnya barangkali ya. Mas Rizky barangkali bisa minta tolong satu pertanyaan dibacakan, Mas Rizky. Baik, Bu. Ya. Ya, silakan Mas Rizky. Yang di jam berapa supaya saya juga bisa lihat. Prof, ada yang bertanya Prof dari Bapak Imam Sujari. Jam berapa pertanyaannya? Mas? Di jam berapa itu Mas? Di jam berapa yang Mas lihat di chat room itu di jam berapa supaya saya bisa lihat? Di jam 11.41. Saya bacakan ya Prof. Boleh. Apakah ada program wakaf produktif yang manfaatnya secara lahiriah bisa kembali ke wakifnya sendiri? Jadi setelah diwakafkan, manfaatnya lari ke wakifnya sendiri. Oke, ya. Jadi kalau manfaat wakaf, orang berwakaf itu niatnya adalah untuk sosial. Untuk sosial itu maknanya itu adalah tidak kembali kepada wakif. Karena kalau kembali ke wakif kan namanya bukan wakaf, itu namanya investasi. Kalau saya investasi nanti dapat keuntungannya adalah untuk pemegang sahamnya. Nah itu saham itu investasi. Tapi kan kita wakaf. Kalau kita wakaf memang niatnya adalah untuk mensejahterakan orang lain. Sehingga ketika kita berwakaf, wakaf itu untuk diproduktifkan, ada laba di situ ya. Laba itu digunakan untuk yang lain. Jadi memang wakaf itu niatnya memang tidak untuk kembali kepada wakif, karena itu nanti jadinya investasi malah. Itu mungkin yang bisa saya jawab, Mas. Yang kedua, Prof, dari Ibu Rita. Saya bacakan ya, Prof. Ya. Bagaimana kalau wakif itu orang tua dan yang menjadi nazir itu anaknya? Atau wakif itu istri yang menjadi nazir suaminya? Bagaimana, Prof? Ya, ketentuan tentang siapa yang menjadi nazir itu sebetulnya basisnya itu bukan dari hubungan kekeluargaan ya, tetapi basisnya itu adalah pada kompetensinya ya. Apakah kompetensi nazirnya itu dipunyai untuk jenis aset tersebut. Jadi kalau misalnya asetnya wakaf uang gitu ya, nazirnya itu punya kemampuan nggak untuk mengelola uangnya supaya dapat keuntungan gitu ya. Kalau nazir itu nanti anaknya sendiri, saya belum pernah melihat larangan tersebut. Bisa jadi boleh, tapi nanti saya membayangkan itu akan susah ketika nanti misalnya bapaknya meninggal gitu ya. Bapaknya meninggal itu berarti nanti wakifnya sudah tidak ada, kemudian aset wakafnya itu tetap wakaf dan tidak menjadi ahli waris. Jadi khawatirnya itu begini ya, karena ketidakpahaman masyarakat umum, aset wakaf yang sudah diwakafkan oleh wakif, kalau wakifnya meninggal itu jadi ahli waris, jadi haknya ahli waris. Nah ini yang salah, ya, ini yang salah. Sehingga ada baiknya
yang jadi nazir itu lebih baik orang lain, ya, lebih baik orang lain yang punya kompetensi, dan bukan orang lain itu maksudnya pihak lain, ya. Saya sarankan itu institusi, jangan orang per orang. Karena kalau orang per orang, nanti kalau orang itu meninggal, maka BWI nanti harus kemudian mengalihkan kepada orang lain. Dan itu menjadi kerjaan tersendiri oleh BWI. Tapi kalau nazirnya itu adalah institusi, nazir institusi, orang di dalam institusi nazir itu meninggal, tidak perlu ganti nazir. Ya, karena yang nazir adalah institusinya. Orang di dalamnya itu bisa berganti-ganti. Sehingga ketika orang di dalamnya itu meninggal, tidak perlu BWI untuk mengganti nazir. Karena yang nazir adalah institusinya. Jadi saya sarankan Bapak Ibu nanti kalau sebagai penyuluh agama, ya, kalau ketemu sama calon wakif, pertama yang Bapak Ibu harus lakukan adalah Bapak Ibu harus punya nazir yang kompeten di daerah Bapak Ibu. Nazir yang sudah mendapatkan lisensi dari BWI, ya, supaya pengelolaan asetnya menjadi tepat. Dan yang kedua, tugas Bapak Ibu sebagai penyuluh agama, kalau bertemu dengan calon wakif, terkait dengan peruntukan Bapak Ibu. Peruntukan itu jangan sampai yang menyulitkan nazir, seperti tadi yang saya jelaskan. Bapak Ibu sebagai penyuluh agama, itu bisa menasehati wakif untuk masalah peruntukan itu dibuat yang umum saja, kemaslahatan masyarakat luas. Nah, ini supaya memudahkan nazir untuk mengelolanya. Bisa dibuat apa saja, asal itu memberikan manfaat. Jadi itu saja yang bisa saya jawab, Bu Wida. Ya. Prof, satu lagi, ya. Prof, terakhir Prof, ini ada pembahasan yang menarik. Iya, ya. Satu kalau lagi. Kalau seorang wakif berubah pikiran lalu menarik wakafnya untuk diurus sendiri, apakah boleh, Prof? Dari Ibu Heli Umi. Nah, ini pertanyaannya, berubah pikiran itu maksudnya bagaimana, ya? Apakah merubah yang sudah wakaf menjadi tidak wakaf lagi? Atau kamu ngurus sendiri? Itu nggak bisa, Bu, karena harus ada nazirnya. Nazirnya siapa? Itu nggak bisa kemudian kita berwakaf dan kemudian tidak ada nazirnya, itu nggak bisa. Jadi kita sebagai penyuluh agama, Bapak Ibu sebagai penyuluh agama, itu harus siap dengan siapa nazirnya. Jadi ketika ada calon wakif, ketika mau mewakafkan, ya nazir itu harus ada, sehingga harus ditunjukkan saja ini nazir yang ada di daerah Jambi atau daerah Bangka, daerah mana gitu. Silahkan nanti bisa dikontak. Itu saja, Bu. Iya. Baik, cukup, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Mas Rizky. Alhamdulillah, Prof. Waktu juga mungkin yang kita, dan alhamdulillah waktu kita sangat efektif ini, Prof, mulai dari pemaparan secara komprehensif, materi juga komprehensif, alhamdulillah lengkap dari awal hingga akhir. Yang diskusi juga alhamdulillah hidup. Barangkali kami persilahkan Prof untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan, Prof. Ya, closing statement, Bapak Ibu sebagai penyuluh agama Islam berhadapan langsung dengan calon wakif yang akan memberikan donasi, peran Bapak Ibu sangat penting sekali. Ya, penting sekali karena apa yang Ibu ajarkan yaitu ilmu yang bermanfaat terkait dengan wakaf itu akan menjadi pahala amal jariah tiada terputus sampai dengan hari akhir nanti. Jadi berbanggalah sebagai penyuluh agama untuk bersosialisasi terkait dengan wakaf. Itu saja, Bu. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Kami haturkan apresiasi dan setinggi-tingginya kepada Profesor Raditya Sukmana yang telah berkenan hadir untuk kedua kalinya. Barangkali juga nanti kami akan mengundang kembali, Prof, karena kita memang perlu narasumber-narasumber yang memang kompeten di bidangnya, dan tentunya ini kan ilmu ini akan diserap oleh para penyuluh dan akan disampaikan kembali ke masyarakat. Kami dari Pemberdayaan Zakat dan Wakaf mohon maaf dan salam dari Pak Direktur kami, Pak Muhammad Fuad Nasar. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan, Profesor. Kemudian terima kasih juga kami haturkan kepada panitia, kepada host yang sudah bertugas, kepada para peserta atas keaktifan, atas partisipasinya dalam mengisi forum kelas intensif literasi zakat dan wakaf.
Mungkin saya sudahi pertemuan kita ini. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi ketiga berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Terima kasih Prof. Semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan semakin berkembang wakafnya. Ya, insya Allah kita jumpa lagi. Saya sudah nulis nomor WA, email juga. Terima kasih. Saya mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon diisi daftar hadirnya dulu ya Bapak Ibu. Izin live ya Mas Rizky dan para peserta. Baik Bu Ida, terima kasih banyak Bu Ida. Terima kasih Mas Rizky. Assalamualaikum.